Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir Rasesa, NIM U2019 4082, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan dan proses demokrasi di dalam Islam. Nah, sebelum saya melakukan pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memilih hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan perkembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, dan mengenai lebih jelasnya, saya akan menampilkan slide bagi berikut. Nah, di sini ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi. Di antaranya, menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Sidney Hook dalam Ensiklopedia American mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Philip Schmitter dan Terry Linker, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil mereka yang terpilih. Nah, dari tiga definisi tersebut di atas jelaslah bagi kita bahwa demokrasi mengandung nilai-nilai, yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, adanya pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara normatif doktriner dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen dalam demokrasi, meskipun secara generik global prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, tetapi setelah itu pada sebagian besar negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi negara sekuler. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-muslim pun demokrasi juga sepenuhnya diterapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Wathon. Organisasi Nahdlatul Wathon yang selanjutnya disingkat NW adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah As-Saulatiyah Makkah dan kembali ke tanah air Indonesia pada tahun 1934 Masehi. Tokoh Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin
berselang 3 tahun setelah itu, yakni pada tanggal 13 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1937 Masehi. Beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI yang secara khusus menerima murid dari kalangan laki-laki. Lalu pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah atau 21 April 1943 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI yang khusus menerima murid dari kalangan perempuan. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama yang berdiri di Pulau Lombok dan merupakan cikal bakal berdirinya semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Pada zaman penjajahan, tokoh Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga menjadikan Madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan bersama guru-guru madrasah NWDI dan NBDI. Muhammad Zainuddin Abdul Majid membentuk gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin yang tujuan utamanya adalah untuk membela tanah air dan merebut kemerdekaan dari rongrongan penjajah di masa itu. Perkembangan madrasah yang merupakan cabang dari NWDI dan NBDI cukup pesat. Pada tahun 1952 Masehi tercatat sebanyak 66 madrasah telah didirikan oleh para alumni NWDI dan NBDI yang tersebar di berbagai daerah untuk lebih memudahkan dalam koordinasi pembinaan dan pengembangan madrasah sebagai cabang tersebut. Maka pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1370 Hijriah atau 1 Maret 1953 Masehi, tokoh Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah hingga tahun 1997 Hijriah. Tercatat sebanyak 647 lembaga pendidikan telah didirikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Begitu pula dengan lembaga sosial dan dakwah Islamiyah yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Wathon telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh dan pendiri Nahdlatul Wathon, yakni tokoh Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah ulama karismatik Islam Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tokoh yang dikenal juga dengan sebutan Tuan Guru Pancur ini adalah pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi massa keislaman berpengaruh di wilayah NTB. Dalam bahasa Indonesia, Nahdlatul Wathon berarti kebangkitan bangsa. Tuan Guru Pancur mendapat pendidikan dari keluarga maupun sekolah rakyat negara di Lombok. Pada usia 15 tahun, dia berangkat ke Mekah untuk menimba ilmu di Madrasah As-Saulatiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan, dia kembali ke tanah air pada 1934 dan mendirikan pondok pesantren Al-Mujahidin berselang 3 tahun. Pada 22 Agustus 1937, Tuan Guru Pancur mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI untuk murid laki-laki dan mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah NBDI pada 21 April 1943 untuk murid perempuan. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama yang didirikan di Pulau Lombok dan merupakan cikal bakal berdirinya semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Pada zaman penjajahan, tokoh Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga menjadikan madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan bersama guru-guru madrasah NWDI dan NBDI. Tokoh Muhammad Zainuddin Abdul Majid membentuk gerakan yang diberi nama
Gerakan Al-Mujahidin yang tujuan utamanya adalah untuk membela tanah air dan merebut kemerdekaan dari rongrongan penjajah di masa itu. Nah, di sini ada pun pemikiran Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yakni bidang agama. Di dalam bidang keagamaan, bahwa Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid memiliki pola bentuk pemikiran keagamaan yang selalu ditekankan kepada murid-muridnya maupun kepada jamaah-jamaahnya. Sebagai salah satu simbol di dalam organisasi Nahdlatul Wathon diantaranya adalah paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, toleransi dalam beragama, dan tasawuf. Bidang pendidikan, yang kedua yakni bidang pendidikan. Di dalam mendirikan lembaga pendidikan oleh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang bertujuan sebagai wadah untuk mencerdaskan anak bangsa dari penindasan dan penjajahan Belanda. Di dalam mendirikan lembaga pendidikan, bahwa peserta didiknya tidak hanya disuruh untuk memahami ilmu agama saja atau membaca kitab kuning saja, tetapi Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyuruh santrinya untuk mempelajari ilmu-ilmu umum seperti bahasa Inggris, matematika, fisika, dan sebagainya, dengan tujuan untuk membekali santri-santrinya di dalam tuntunan persaingan globalisasi. Maka dari itu Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Mujahidin dan mendirikan NUDI dan NPDI. Nah, kurang lebihnya seperti itu mengenai organisasi Nahdlatul Wathon. Mulai dari awal sampai akhir, apabila ada salah kata ataupun salah apapun itu, saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.